Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Akhirnya kita kembali tiba di penghujung warsa setelah berbulan-bulan mencoba bertahan sekuatnya. Terlalu banyak cerita pedih untuk dibicarakan, kita masih jua berada di tengah badai ketakutan. Namun hidup harus terus berjalan apapun ceritanya. Virus tidak pernah mau tahu kelelahan kita semua. Berharap kepada para elit jelas tidak akan cukup. Tetaplah bertempur dengan telapak tangan yang bertangkup. Mari mencatat segala yang memang layak untuk diingat. Sembari bersiap menyongsong yang akan tiba dengan semangat. Inilah Mata Najwa, Gelap Terang 2020. Festival besar di ibu kota harus tertunda karena efek penyebaran virus corona. Semangat dulu. Fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Polri berhasil menangkap buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko Chandra pada malam hari ini. Teman-teman, Gelap Terang 2020 diwarnai ragam peristiwa yang berdampak pada semua kalangan. Dan sudah hadir di meja Mata Najwa dua musisi favorit sepanjang masa. Ada Kak Ari Lasso dan Rosa Teh Ocha. Selamat malam. Selamat malam. Kak Ari belum bisa apa, udah selamat malam duluan. Selamat malam Kak Ari. Selamat malam, Nana. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih juga sudah diundang. Ini kita akhir tahun dan kita mau refleksi dan sengaja yang diundang dua musisi kesukaan. Karena kita lihat selama pandemi ini tetap ceria-ceria, tetap atau itu pencitraan aja ya, tetap ceria ya. Tampak ceria. Tampak ceria. Yang jelas tampak produktif, bukan hanya tampak kelihatan produktif, selalu banyak acara dan selalu kayaknya nggak terpengaruh. Betul nggak sih persepsi itu nggak terpengaruh dengan pandemi? Aku ke Teh Ocha dulu. Tahun ini gimana Teh? Tahun ini kalau buat aku kayak tahun yang challenging ya, mungkin buat semua orang pastinya. Tapi di tahun ini kita kan nggak bisa mempersalahkan keadaan karena memang manusia tuh pada dasarnya memang harus bertahan gitu, harus survive. Dan menurut aku yang harus dilakukan saat ini tuh adalah menguatkan diri sendiri, pastinya menjaga kesehatan dan juga saling membantu sama teman-teman lain, artinya berkolaborasi kalau memang kita pengen survive kalau menurut aku. Kalau Kak Ari, aku pengen tahu jawabannya nih. Iya, ini memang kita semua ya memasuki sebuah masa di mana kita tidak pernah kebayang ini bisa terjadi ya karena mungkin perang dunia itu peristiwa beberapa kali terjadi, tapi efeknya tidak instan ke seluruh dunia. Tapi kalau ini kan semua ya kena. Nggak pilih-pilih. Nggak pilih-pilih. Bahkan sampai ke anak sekolah, ke semua kena. Awalnya sempat berpikir bahwa ini cuma 1-2 bulan aja. Awalnya ya di rumah aja gitu, bersih-bersih rumah. Tapi ketika mengetahui berita, semakin baca bahwa ini akan berlangsung dalam waktu yang lama, akhirnya mulailah kita kerjain apa yang bisa kita kerjakan gitu. Ya, YouTube, kemudian collab sana sini. Memang benar kata Ocha tadi, di masa sulit ini justru banyak pintu-pintu lain yang dibukakan gitu. Kalau dulu kita males mungkin ya eksplor diri kita karena kita nyaman sekali jadi penyanyi yang kemana-mana udah jadwal udah ada, udah disiapin semua, riders dipenuhin gitu. Sekarang kita harus live day by day gitu. Istilahnya kita harus cari uang, cari kerjaan, cari kreativitas, bikin sesuatu day by day dan itu baik sih untuk kita gitu. Itu yang nggak disangka-sangka juga Teh. Apa tuh yang kira-kira yang ternyata bisa loh, ternyata sanggup loh gitu. Di pandemi aku baru belajar nge-YouTube juga baru pandemi ya kan. Terus kemarin terakhir aku bikin video klip, aku bisa kolaborasi sama model dari Korea, aktor Korea, bukan model itu tapi aktor Korea yang dia syuting di sana, aku syuting di sini. Terus kita padukan dalam sebuah video klip dan untuk
kayaknya selama sejarah industri musik Indonesia pun kayak baru aku yang bisa mencoba untuk breakthrough itu gitu. Dan mungkin kesempatan itu nggak akan ada kalau situasinya nggak seperti ini. Kalau misalnya nggak kayak gini kan pasti aku mendingan terbang ke sana atau dia terbang ke sini kan. Tapi ini tuh salut juga untuk semua production house yang bikin musik video ini, terus dan kolaborasi antara Indonesia dan Korea gitu sehingga bisa jadi gitu. Padahal nggak pernah kepikiran sebelumnya untuk melakukan itu. Gitu. Jadi ternyata ada hal-hal yang justru Ada lahir hal dari yang situasi Oh luar enggak, itu biasa. kalau di Idol apa komentarnya? Apa? Sombong amat. Nggak apa-apa, ini bukan sombong, ini kan mau ngasih inspirasi. Kita kalau cerita-cerita gitu. Kalau ditanyain tentang Masa diri sih kita, kan berbagi hal yang kan positif. bercanda. Bercanda ya, Sombong amat. Oh gitu, aku boleh minjem nggak ya kalau pas lagi wawancara politisi gitu ya? Mereka lagi Kebayang Cerita nggak tentang kalau ini? program gitu. Saya sudah gini demi bangsa negara. Sombong amat. Oh. Kapan-kapan gue Terus coba begitu itu. gagal gini, Oke. oh now. Gitu. Kalau kita menggambarkan tahun ini dengan sebuah lagu, Hah. Kak Ari, apa sih lagu yang pas, judul yang pas dan genrenya yang pas untuk menggambarkan apa yang kita lalui nih 2020? Ini laguku gambarin banget ini karena Si misteri ilahi ya. iya karena kita ini benar-benar yang terjadi ini ya rahasia dari Sang Pencipta. Kita nggak pernah tahu loh tiba-tiba di sebuah kondisi di mana kita nggak bisa keluyuran seenaknya gitu ya. Semua harus dari rumah, harus ketemu orang masih tes dulu gitu. Kayak gimana lagi lagunya Kak? Segala yang terjadi dalam hidupku ini adalah sebuah misteri ilahi. Nah. Berinya cobaan hanya ujian kehidupan. Ini ya ujian aja kehidupan. Ujian kehidupan. Nanti lulus dapat ijazah. Yeay. Rosa udah lulus. Teh Ocha, lagu apa yang pas ya Teh? Wah, kalau aku kayaknya Tegar. Ya, atau Ku Menunggu. Semua yang menunggu ya kan? Iya. Kayak kalau misalnya off air gitu, ku menunggu konfirmasi dikasih izin atau enggak ya kan? Udah mau jalan, nunggu lagi. Terakhirnya gimana? Panggungnya udah jadi atau belum? Udah Aman jadi nggak pun, protokolnya? udah jadi pun tiba-tiba nggak boleh manggung. Iya, Bisa loh banyak itu. yang di-cancel. Jadi kayaknya Ku Menunggu. Ku menunggu yang kayak gimana Teh? Ku menunggu. Itu ya? Itu bukan ya? Aku menangis. Oh itu ku menangis. Teh Ocha, itu lagu Ku Menangis, itu kayaknya juga cocok ya menggambarkan tahun ini ya. Aduh, bisa jadi sih, tapi janganlah mendingan. Jangan. Meskipun lagu ini ternyata lagu ini kan lagunya tahun 2009 sebetulnya. Terus tiba-tiba dipakai sebuah sinetron dan jadinya rame lagi di 2019 sampai sekarang. Sombong amat. Sebelum disombongin. Dan itu dipakai Itu dia tuh Mas, itu juga pengaruh loh. Itu pengaruh pandemi karena semua orang tuh kan di rumah. Akhirnya jadi banyak hal-hal yang justru naik kayak pulsa naik ya kan. Orang-orang tuh pasti beli kuota, beli wifi, terus ada penghasilan berkurang, pengeluaran bertambah. Iya, Listrik betul. naik juga loh listrik lu. Ya Allah. AC nyala terus kan. AC nyala terus betul Iya. juga, AC, air, semua kan nyala terus. Lampu, pokoknya kalau kita di rumah kan. Tapi banyak yang naik, bayar-bayaran gitu ngaruh ya Teh? Ya ngaruh lah orang pendapatannya nggak ada. Tapi kan tabungan banyak Kak Ari. Alhamdulillah, Iya. untungnya nabung ya Mas. Untunglah ada, memang tabungan tuh ada ya Kak. Nah, tapi kan tabungan itu kan plannya kita juga sebenarnya belum memenuhi target untuk kehidupan sampai anak-anak sampai lulus semua sebenarnya kan. Itu kan bukan, Tabungannya bukan untuk biaya Bukan sehari-hari. untuk sekarang. Betul. Tabungannya buat nanti. Gitu. iya, Dan itu kan kemudian untuk masa tua kita Jadi karena mantap makan tabungan itu ya. Sedih. untungnya belum. Oh, belum. Sekarang belum karena Sombong amat. Wah, awas ya kena gua. Maksudnya? Kena. Emang Iya, iya, Banana iya. pinter banget. tapi itu loh, lagu Ku Menangis itu Teh Ocha itu viral banget di TikTok loh. Itu dan kayaknya bisa jadi salah satu anthem walaupun jangan Ku Menangis, cuma nggak apa-apa lah kan ada Iya, kadang dikit-dikit. saat-saat kita ingin meluapkan rasa kegalauan dalam dada gitu. Langsung Ku Termasuk di ini di TikTok rame banget seperti ini teman-teman. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Ku menangis
lagu ini membawa ini ya. Ku Menangis itu ternyata kepedihan. segala suasana tuh bisa pakai lagu Ku Menangis. Iya, Ini iya. emang cocok deh 2020 nih, Ku Menangis. Udah. Saking ngetopnya sampai jadi bahasa, sampai nyanyiin lagu bahasa Korea kan Teh Ocha? Korea, iya, iya. Itu gimana ceritanya? Kalau itu ceritanya iseng juga Mbak Nana, aku suka banget satu judul drakor nih. Aku belum nyetanin dia drakor sebetulnya, harus nih lama-lama. Aku iseng Mbak Nana, terus aku iseng nyanyi lagu Ku Menangis itu, Hati Yang Kau Sakiti itu di translate pakai bahasa Korea. Ternyata jadi viral, terus jadi banyak orang yang nyanyiin itu lagi. Nah akhirnya Jadi ini berawal dari memang iseng. kesukaan pada bahasa Korea. Iya, kesukaan. Padahal ngomong Koreanya juga acak-adut gitu ya. Tapi bisa. Dikit aja, dikit. Tapi pas kalau dengar lagu Koreanya sih fasih banget kayaknya. Lumayan. Coba Karena ini buktinya, Mata Najwa harus ada ditungguin. bukti. Wah, Ini wah. buktinya, bahasa Korea, Rosa. Menangis dalam bahasa Korea. Tapi memang rasanya selama pandemi salah satu aktivitas yang banyak dilakukan itu nonton drama Korea. Saya sampai Kan? saya sih belum pernah nonton Mbak tema. Nana nanti aku kasih ya judul-judulnya. rekomendasi. jangan. Kamu akan ku kasih. Karena pokoknya. ini loh, aku tuh sampai ngecek ada survei. Jadi survei rata-rata itu usia 30-an nonton drama Korea itu 2,7 jam sehari. Tapi selama pandemi durasinya naik 4,6 jam per hari Sampai nonton jam drama 3 Korea. pagi. Kebayang nggak 4,6 jam itu aktivitas utama usia 30-an katanya selama pandemi. Teh Ocha berapa jam nonton Korea? Aku 10 jam kayaknya. Bisa jadi, aku bisa satu drama cuma 2 hari. Jadi satu drama tuh biasanya 16 episode. Padahal satu episodenya kan panjang tuh 1,5 jam biasanya. Betul. Jadi ternyata aku mulai nonton tuh dari 2017. Sampai sekarang tuh lebih dari 150 judul drama Korea yang aku tonton. Luar biasa. Jadi omsetnya berapa? Yang pasti jauh di bawah Lobster.